Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan Pasya. Saya siswa kelas 10A dari sekolah SMA Negeri 2 Jorong. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dan di bab ini akan ada beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu sebagai berikut ini. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki beberapa fungsi, yakni kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai filsafat negara, kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggara negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara, bahkan termasuk sistem bernegara yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam KBBI, konvensi adalah pemufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945. Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia. Ia menjadi titik temu yang dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi. Dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan di masyarakat, agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik, seringkali adanya peraturan-peraturan untuk mengatur lingkungan tersebut.
di mana dengan adanya norma yang berlaku dalam lingkungan, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Berdasarkan KBBI, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Ada 4 jenis norma, yakni norma susila, norma sosial, norma agama, dan norma hukum. Pertama, norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kedua, norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Ketiga, norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang, ajaran yang merupakan segala ilmu ataupun pedoman bagi para penganut agama tersebut, maupun larangan yang berarti tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. Keempat, norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong-menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Dengan adanya norma, maka tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan terjaga. Dan bila tidak dilaksanakan oleh setiap anggota di dalam lingkungan tersebut, maka tatanan masyarakat tersebut akan kacau dan melanggar segala peraturan yang ada dan berlaku. Dalam KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagiannya yang dicapai melalui kebulatan suara. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Hubungan antar perundang-undangan. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Namun nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya tidak sinkron antara perencanaan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Tidak sinkronnya antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015 sampai 2019. Dari 70 rancangan undang-undang dalam usulan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Prolegnas 2015 sampai 2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional. Dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas.
Demikian materi yang saya bahas. Mohon maaf bila ada salah kata. Tidak lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.